Meluncur ke TKP. Siap, 86. Istirahat di tempat, gerak. Selamat malam rekan-rekan. Untuk wilayah Bojonggede sendiri yang masih banyak pohon ilalang, sehingga sangat memungkinkan terjadi tindak pidana ataupun malah dijadikan tempat-tempat anak-anak muda untuk nongkrong, malah berbuat hal-hal yang tidak diinginkan ataupun malah prostitusi seperti itu. Berdasarkan hal-hal kerawanan tersebut, maka unit Reskrim Polsek Bojonggede melakukan patroli di wilayah yang dianggap sangat rawan terjadi tindak kriminal. Nggak ada sama sekali. Ya udah, saya arah situ ya. Tujuan pertama kita kawasan PWRI. Di sana banyak warung-warung kecil yang menjajakan minuman keras yang diduga sering dijadikan tempat nongkrong-nongkrong para pelaku tindak kriminal maupun anak-anak muda, malah ada anak-anak di bawah umur. Oh, tutup nih warung-warung begini. Kita tiba di wilayah PWRI karena kebetulan malam ini malam Jumat, ya entah memang sudah kesepakatan atau memang tradisi mereka setiap malam Jumat tutup, kita juga kurang begitu paham. Namun biasanya setiap malam kiri kanan suara musik itu pasti terdengar sepanjang jalan ini dan orang-orang nongkrong pun cukup meriah. Di bawah-bawah itu tempatnya di bawah-bawah itu. Ini warung-warung ini karena malam Jumat sepi tutup. Warung-warung kecil seperti ini ya sama aja nih. Kita akan menuju ke kawasan perumahan Bilabong. Di sana biasanya terdapat anak-anak muda yang suka nongkrong-nongkrong, kadang-kadang minum-minuman, sering kedapatan juga yang berbuat tindakan asusila. Makanya malam ini tujuan kita untuk ke daerah Bilabong. Di sana ada satu perumahan yang memang kurangnya penerangan, terus banyak pohon-pohon ilalang, karena memang banyak rumah yang tidak terurus sama pemiliknya, sehingga banyak dipergunakan atau disalahgunakan sama anak-anak muda. Iya, biasa malam minggu cepat saja. Akunya matiin, Pak. Kita tiba di sebuah rumah, berdasarkan informasi sering dipergunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Untuk itu kita coba memastikan sedang terjadi apa di rumah tersebut. Malam. Dia punya rumah. Coba di bawah. Setelah kita hampiri rumah tersebut, kita coba lihat, ternyata ada dua anak muda-mudi sedang ngobrol. Terus kita tanya, akhirnya dia memanggil ibunya. Ini rumah ibu? Iya, saya. Itu yang laki? Pacarnya. Pacaran? Pacaran kenapa? Masuk aja. Saya nunggu, jangan macam-macam ini apa? Saya sangat menyesal sekali dengan tanggapan si pemilik rumah. Sebab saya merasakan sendiri sebagai orang tua yang punya anak,
membiarkan anak berdua di dalam rumah malam hari dengan alasan pacaran seperti itu. Padahal alangkah baiknya kita memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Bu. Dari mana nih saya tanya? Dari Polsek, Tapi ya, mungkin memang lamar aku. dari Polsek Bojonggede. Ya kenapa? Kan polisi juga pada main sini semua. Lah saya kan main juga ke sini, nggak boleh. Ya nggak boleh, maksudnya apa kayak gini? Saya punya rumah. Kenapa apanya yang salah? Apa yang salah? Ini seolah-olah penggerebekan ini. Gerebek apa yang gerebek apa saya? Masuk. Siapa yang masuk sampai ini ada orang? Terus yang gerebek siapa? Yang masuk siapa? Aku tanpa izin, kan saya punya rumah. Kalau itu bilang bahasanya. Telepon Pak. Telepon. Kalau telepon. Telepon Pak, telepon. Enak aja main ke rumah orang tamu assalamualaikum situ. Tanya. Ya enggak, assalamualaikum, siapa ibu? Tanya ke anaknya, saya permisi enggak? Iya permisi. Nah, kan saya nanya yang punya rumah siapa? Bener enggak? Terus yang masalahnya di mana, Bu? Dia itu ngapain rame-rame begini segala pakai gitu-gituan? Pakai itu sorot-sorot kamera. Ngapain mau lapor ke bos gua? Bos apa? Ini maksudnya ngapain? Lah kan saya nanya ke sini. Rame-rame kayak gini mau ada acara apa maksudnya mau ngapain? Katanya. Terus kalau nggak ada apa-apa kenapa ibu harus sewot? Ya saya mau tuh rame-rame begini mau ngapain maksudnya? Ya saya ngontrol wajar dong punya wilayah. Mungkin dia ngiranya di sini saya orang lain. Nah itu tak paham anaknya. Jangan begitu juga rame-rame baru cukup aja satu aja masuk ngapain orang? Yang masuk berapa orang? Iya. Bener nggak? Langsung gerembak-gerembak begini satu orang dong cukup masuk satu. Rame-rame begini orang masih di Paham kan? Yang salah siapa? Ya? Tolong jelasin ya, biar nggak salah paham ya. Ini coba kami jelaskan lebih dalam lagi tujuannya, hal-hal yang ingin kita cegah. Akhirnya si ibu pun mengerti, memahami, dan meminta maaf. Karena anaknya pun sadar bahwa itu kurang baik. Akhirnya kita arahkan untuk menjaga anaknya di rumah, menutup pintunya, memasukkan kendaraannya, supaya semuanya menjadi aman. Selanjutnya kami melakukan kembali patroli kiri ini, kiri. Halo, ya. Arah ke. Pada saat di perjalanan, saya mendapatkan laporan dari anggota yang sedang melakukan patroli. Ada muda-mudi sedang nongkrong di sebuah warung. Diduga sedang melakukan minum-minuman. Pak, depan Pak. Mas. Oh iya ini. Dan ada obatnya nih, Dan. Diam semua. Duduk. Ambil punya siapa itu? Luncur ke TKP. Siap. 86. Mas. Oh iya ini. Dan ada obatnya nih, Dan. Diam semua. Duduk. Ambil punya siapa itu? Setibanya di lokasi tersebut, kami menemukan beberapa butir obat penenang. Ambil. Ayo ini. Kamu buang di sini aja tadi. Saya ada bekasnya. Ini ada nih, ini banyak nih. Ini yang duduk tadi siapa nih? Ada. Itu ada tuh. Enggak ada. Enggak. Ini. Yang di situ kan? Ini. Jangan ada yang pergi. Jangan ada yang pergi. Ini. Yang enggak. Ya udah ambil. Ya saya nggak tahu punya siapa. Ya aduh. Jangan. Ambil. Udah bahas itu. Ini. Ya Pak. Geledah. Ayo. Aku cuma pegang di sini. Tenang aja. Diam aja, diam. Taruh. Nanti dalaman kalian saya buka ya. Oke. Ini tiga-tiganya cakurin. Dan cewek. Coba kamu sini. Ya. Yuk. Ada lagi kan? Ini pil apa saya tanya? Hah? Pil apa? Cuma satu. Coba lihat handphonenya. Kamu kenal? Ada yang punya KTP? Umurnya berapa tahun?
Hah? Kelahiran tahun berapa? 97. Kamu kelahiran tahun berapa? 2002. Kamu masih sekolah nggak? Hah? Terus ngapain malam-malam di sini? Ngopi. Itu ada apa? Abang jualan obat itu? Hah? Nah, itu pada beli obat dari mana itu? Obat apa itu? Hah? Nggak ditegur itu pada nongkrong di sini? Itu kan anak masih sekolah semua itu. Hah? Susah ditegurnya. Tinggalnya di mana? Ah, orang Bojong semua. Di sini naik apa? Motor. Udah ikut semuanya. Biar orang tuanya yang datang. Ini lagi main judi atau main apa? Kunci motornya mana? Setelah kita lakukan pemeriksaan dan integrasi di tempat tersebut, tidak ada yang mengaku. Akhirnya kita bawa ke kantor Polsek Bojonggede untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sini. Diam. Tiba-tiba ada sebuah motor datang, kemudian dicegat oleh anggota kami dan diperiksa. Setelah diperiksa, kedapatan membawa satu buah plastik yang berisi minuman jenis ciu. Kamu masih sekolah nggak, hei? Saya masih, Pak. Di mana? Kamu kecil. Umur berapa tahun? 13. Mau mabuk di mana? Ini minuman apa saya tanya? Kolesom, anggur, ini apa? Saya tanya ini apa? Ciu? Hah? Kayak teh kok. Apa? Kayak teh? Teh apa? Ikut. Orang tua ikut. Mungkin saya, Pak. Ya, suruh siapa? Kamu malam-malam keliaran minum begitu masih kecil. Udah masuk mobil sana, masuk mobil. Brother, masuk mobil. Gak apa-apa, masuk mobil. Ini teman-temannya juga semuanya. Setelah kita selesai lakukan pemeriksaan, kita lakukan integrasi, kemudian kita arahkan untuk mereka kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan untuk anak-anak yang kedapatan ada yang membawa minuman maupun yang obat tadi, kita bawa ke Polsek, kemudian nanti akan kita proses, kita periksa. Selanjutnya kita akan panggil kedua orang tuanya untuk dibuatkan surat pernyataan dan untuk diarahkan dibina.